Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pada para santri sekalian, kaifa halukum? Gimana kabar kalian? Semoga antum semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Kemudian kami berpesan pada diri kami pribadi dan anda sekalian agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan kita menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak lupa kami berpesan pada santri sekalian agar senantiasa menjaga salat 5 waktunya. Jangan lupa salat 5 waktunya. Kemudian membaca Quran, ya, jangan sampai berlalu hari-hari kita tanpa kita membaca Al-Quran. Ataupun kalau kita tidak sempat membaca Quran, usahakan kita mendengarkan murotal. Jangan sampai ada hari yang berlalu dalam diri kita tanpa kita membaca ataupun mendengar Al-Quran Al-Karim. Pada kesempatan hari ini, di sini kami hanya akan menyampaikan mukadimah, ya, tentang bahasa Arab. Karena insya Allah pembelajaran bahasa Arab akan kita mulai di pekan yang akan datang. Di sini kami hanya akan menyampaikan beberapa poin penting yang sebaiknya para santri perhatikan sebelum mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, ketika kita ingin mempelajari bahasa Arab, itu adalah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita pelajari itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga akan, kalau kita niat ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan memperkuat kita dalam nanti mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kita tentukan target atau tujuan kita belajar bahasa Arab. Apa tujuan kita mempelajari bahasa Arab ini? Apakah untuk bisa memahami agama ini dengan baik, bisa membaca kitab para ulama, bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, atau belajar bahasa Arab karena ingin bisa ngomong bahasa Arab, atau ingin agar nanti kelak bisa melakukan jual beli dengan bahasa Arab, atau bisa ngomong dengan bahasa Arab atau yang lain sebagainya. Ini antum harus tentukan, dan tentunya tujuan yang target yang paling baik adalah agar kita bisa memahami kitab ulama, ya, memahami Al-Quran dan Sunnah, dan nanti bisa mengambil ilmu dari para ulama al-sunnah wal jamaah yang tentunya itu akan mereka sampaikan dengan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, ya, kita belajar sungguh-sungguh, karena belajar bahasa Arab butuh dengan kesungguhan, ya, sungguh-sungguh. Kemudian kita tawakal sungguh-sungguh, dan kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kita bersungguh-sungguh dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang kita pelajari akan menjadi mudah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak seperti yang digambarkan oleh banyak orang, bahasanya mempelajari bahasa Arab itu susah. Kemudian yang selanjutnya, dalam mempelajari bahasa Arab, ya, banyak mendengar ceramah bahasa Arab atau orang ngomong bahasa Arab. Jadi selama kalian di rumah, ya, dan banyak megang HP, ya, usahakan meskipun hanya 5 menit atau 10 menit atau lebih, itu bisa
untuk membuka channel-channel dari masyayikh, dari ulama yang menyampaikan ceramah dengan bahasa Arab. Meskipun nggak paham, biasakan saja mendengar ucapan mereka dengan bahasa Arab, ya, daripada kita membuka sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, kita melatih pendengaran kita bahasa Arab, dan tentunya kita akan mendapatkan ilmu, ya, kalau antum mendengarkan yang ada terjemahannya, ya. Tapi usahakan kita mencerna apa yang beliau para ulama, ya, di channel-channel mereka yang berbahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, kita berusaha melafatkan, ya, melafatkan. Jadi kalau bagi santri yang kelas 7 mungkin buku-buku SD-nya yang dulu pernah belajar bahasa Arab itu bisa dibaca lagi, dilafatkan dengan benar, ya. Kalau untuk santri-santri kelas 8, kelas 9, buku dulu yang kelas sebelumnya itu bisa untuk dilafatkan, ya, senantiasa dilafatkan. Adapun mungkin bagi yang dulunya belum pernah belajar bahasa Arab, mungkin dengan Al-Quran, ya, Al-Quran yang sudah ada itu sering-sering dilafatkan, ya, melafatkan bahasa Arab atau lafat-lafat bahasa Arab atau ayat dalam Al-Quran dengan benar, sering-sering diucapkan agar lisan kita terbiasa mengucapkan lafaz dengan berbahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kita banyak membaca buku bahasa Arab. Meskipun nggak paham, banyak-banyak dibaca. Adapun untuk kelas 7 yang sebelumnya belum pernah, ya, membaca kitab berbahasa Arab, ya, yang paling urgent adalah banyak membaca Al-Quran, ya, karena bahasa Arab itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, itu dibaca, banyak-banyak dibaca Al-Quran itu. Dan bagi yang sudah bisa bahasa Arab pun itu harus sering membaca Al-Quran, nah, karena tolak ukur bahasa Arab itu kan diambil dari Al-Quran. Jadi di situ kita bisa akan mengenal pola-pola bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, bagi yang sudah sedikit bisa, ya, buku-buku berbahasa Arab yang dulu di Murojaah sering dibaca, ya, agar terbiasa dengan buku-buku atau tulisan-tulisan berbahasa Arab. Kemudian setelah membaca, banyak menulis, ya. Bagi yang masih kesulitan, mungkin setelah baca Al-Quran, ya, ayat-ayatnya itu ditulis kembali. Bagi yang sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab, ayat-ayat Al-Quran yang sudah dibaca itu ditulis, ya. Bagi yang sudah bisa, mungkin bisa membuat kalimat yang sederhana, ya, yang dulu sudah pernah misalnya Al-Kitabu alal maktabi, ya, ditulis, diganti kemudian Al-Kitabu fil masjidi, ya, dan lain sebagainya. Ana aksilul malabis fil hamami, ya, kalau yang sudah bisa ditulis, ya, atau membuat kreasi, ya, salah tidak apa-apa, sebisanya ditulis, yang penting sering nulis dengan bahasa Arab. Dan selanjutnya nanti belajar bahasa Arab itu harus dengan kitab yang berseri, ya. Insya Allah nanti kita di pondok sini akan menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Insya Allah kita akan belajar kitab itu yang dari jilid 1 sampai jilid yang paling tinggi, ya, kita pelajari secara berseri. Nah, itu bagi yang sudah kelas 8 dan kelas 9 bisa diulangi buku-bukunya yang dulu, ya, dan usahakan itu latihan-latihannya ditulis, dikerjakan, dibaca berulang-ulang, ya. Semoga nanti akan lebih menguatkan, ya, kemampuan antum dalam berbahasa Arab. Nah, kalaupun ada yang tidak bisa, nanti bisa ditanyakan ke Ustadz melalui grup, atau kalau orang tuanya pandai bahasa Arab bisa bertanya kepada orang tuanya. Ini, ya, bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya, dan jangan lupa kami berpesan agar dijaga sholatnya di rumah, dijaga sholatnya, kemudian baca Qurannya, murojaahnya jangan lupa, membantu orang tua, ya, jangan lupa membantu orang tua,
kalau orang tuanya kesulitan atau butuh apa dibantu, ya jangan bermalas-malasan, ya. Ya, ini pesan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.